Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang mempertemukan sekali lagi kita di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada di rumah, yang ada di gereja, dan yang ada di mana-mana pagi hari ini. Saya percaya kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini berkati kami, urapi kami, beri kami hikmat, kebijaksanaan untuk mengerti, untuk memahami firman Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena kasih-Mu, kebaikan-Mu yang selalu ada, yang selalu membentuk seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 71 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata kepada kita, sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, saya senang sekali berkongsi kepada kita satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu siapa harapan hidupmu di dalam kehidupan kita. Kita mau bertanya di dalam pribadi kita, kepada siapakah kita mau berharap? Berharap kepada manusia, hewan, benda, atau kita telah merasa bahwa diri kita ini kaya, lalu kita menjadikan kekayaan kita itu sebagai sebuah harapan di dalam kehidupan kita. Yesaya 2 ayat yang ke-22 berkata kepada kita, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 juga berkata kepada kita, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana sikap Raja Daud menghidupi kehidupannya sebagai seorang raja. Sekalipun Raja Daud itu raja yang berkuasa, memiliki fasilitas yang mewah, memiliki harta, memiliki tentara yang banyak, yang handal, tetapi Daud sama sekali tidak pernah menjadikan semua itu sebagai harapan hidupnya, tetapi Daud menaruh harapan hidupnya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 71 ayat yang ke-6 berbicara kepada kita, kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji, kata firman Tuhan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Daud sadar akan kekuatan manusia itu memiliki batas, dan tidak selamanya kita ini tetap muda dan kuat. Semuanya akan berubah seiring berjalannya
waktu. Yang kuat dan gagah itu pasti akan berakhir dan akan berkurangan di dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, Daud sentiasa datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, karena Tuhanlah pengharapan yang pasti bagi Daud. Di dalam Mazmur 71 ayat yang ke-9 juga berkata kepada kita, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis, kata Raja Daud. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus berharap kepada Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena Tuhan pribadi yang tidak pernah berubah, tidak pernah mengecewakan di dalam kehidupan kita. Tuhan telah berjanji bahwa Dia tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya di dalam kehidupan kita. Yesaya 46 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu, kata firman Tuhan. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita menjauhkan diri dari Tuhan dan menaruh harapan kepada apapun yang ada di bumi ini. Ya, semakin kita menjauhi Tuhan, semakin dekat pula kita kepada kegagalan dan kehancuran. Ratapan 3:25 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, kata firman Tuhan. Jadi kita bersyukur atas firman Tuhan, di mana Yesus adalah harapan hidup kita. Marilah kita sama-sama terus tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, ya, karena kepercayaan kita, ya, sejak kita mengenal Kristus yang membuatkan kita tetap berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dialah juru selamat pribadi kita. Haleluya. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkaulah Allah pengharapan kami. Engkaulah Allah harapan kami. Sejak kami mengenal Kristus, harapan pribadi kami, hidup kami, di mana Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang sesungguhnya, ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada. Walaupun kami selalu berada di dalam kesedihan, kesusahan, tetapi Tuhan selalu ada, Tuhan selalu memberkati kehidupan. Haleluya Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu di dalam kehidupan mereka, dalam apapun keadaan mereka hari ini, Tuhan tetap menjaga, memelihara mereka. Iya Tuhan, Engkaulah harapan kami Bapa di dalam kehidupan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin.